chapter 6, intercompany profit transaction, plan asset ya. Sama tadi kayak inventory. Kalau ada penjualan pembelian aset tetap ya, berarti nanti akan menimbulkan gain atau loss. Nanti ujung-ujungnya ada unrealized profit dan pelaporan aset yang terlalu tinggi dan terlalu rendah itu harus kita eliminasi. Di plan aset ini kita bagi dua. Yang pertama non-depreciable plan asset. Kalau aset tetap yang tidak didepresiasi itu berarti tanah. Oke. Yang kedua kita sebut depreciable plan asset. Berarti aset tetap yang didepresiasi. Kalau aset tetap yang didepresiasi berarti selain tanah. Contohnya gedung, gedung, peralatan, mesin, dan lainnya. Permasalahannya, ya, tadi penjualan dan pembelian aset tetap itu kan menimbulkan unrealized profit. Gain loss menimbulkan unrealized profit. Pada saat kapan sih kita realisasi? Oke, kalau dia tanah atau non-depreciable plan asset, unrealized profit itu direalisasi pada saat tanah tersebut dijual ke pihak luar atau pihak ketiga. Atau realisasinya ketika tanah itu dihentikan pemakaiannya, tidak digunakan lagi. Itu kalau tanah. Kalau dia depreciable plan asset, seperti bangunan, ya, seperti peralatan, mesin, kan dipakai sampai habis masa manfaatnya. Berarti setiap tahun ada namanya depresiasi. Pertanyaannya, pada saat kapan kita realisasi profit? Kalau non-depreciable plan, kalau depreciable plan asset, ya contohnya bangunan, ya tadi itu, kita realisasi unrealized profit itu pada saat yang pertama dijual bangunan ke pihak luar. Yang kedua, ya, realisasi profit melalui jurnal eliminasi depresiasi. Jadi bisa dua ya. Tadi pertama bisa dijual ke pihak luar atau melalui depresiasi untuk realisasi profit. Oke. Untuk downstream sama upstream sama konsepnya. Downstream berarti yang jual plan aset itu baik land atau selain land itu si induk. Kalau upstream yang jual plan aset baik land atau selain land itu si anak. Kalau downstream, full impact on parent. Yang mana full impact on parent itu? Yaitu unrealized sama realized-nya. Kalau upstream, share impact between parent and MCI. Ya. Yang mana? Yaitu unrealized sama realized-nya. Dibagi, ya. Masuk kita dulu ke tanah, ya. Tanah, non-depreciable plan asset. Kita bagi dua, ada di tahun berjalan atau tahun penjualan, ada di tahun berikutnya. Di tahun pertama, atau di tahun penjualan, atau di tahun berjalan, baik menggunakan metode cost, atau menggunakan metode equity, baik menggunakan arah penjualan yang downstream atau arah penjualan upstream, sama jurnalnya. Yang pertama, ya kita masuk dulu, yang tahun berjalan, yang downstream, gain on sale of land pada land. Kalau upstream gitu juga, gain on sale of land pada land. Jurnal pertama ini kita sebut unrealized profit di dalam land. Kenapa Pak begini jurnalnya? Kenapa debitnya gain? Kenapa kernya land?
Halo, suara saya masih kedengaran, Nak? Oke, Pak. Nak, downstream. Si P menjual tanah ke si S, harga jualnya 70.000. Di mana kos tanah itu 50.000. Sebelum kita membuat jurnal ini, eliminasi, kita analisis dulu. Catatan si P bagaimana, catatan si S bagaimana. Kira-kira si P bagaimana dia menjurnal penjualan tanah ke S? Berarti si P dapat cash dong, debit, benar nggak? Cashnya berapa? 70. Tanahnya bertumbuh dari P ke si S, berarti ada transfer tanah. Berapa tadi tanahnya kosnya? 50. Berarti land kredit 50 di catatan si P. 70 kurang 50? 20. Berarti ada gain dong 20 catatan si P, benar nggak? Ya, si P menjual 70 tanah ke si S. Merupakan harga beli atau kos bagi si S, benar nggak? Oke, berarti bagi S dia beli dapat tanah, berarti debit tanah land sebesar 50. Kredit cash 50. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Sekarang kita eliminasi. Ada pelaporan aset terlalu tinggi. Kenapa dikatakan terlalu tinggi? Oke. Seharusnya tanah itu berapa kosnya, Nak? 50 kan? Tadi si S tadi belinya berapa? 70 ya? Sorry, 70. Di catatan si S berapa lainnya jadi kos? 70. Jadi overstate tanah itu sebesar 20. Ya kan? Oke, karena dia overstate, kita kreditkan dia tanahnya sebesar 20. Berarti sini landnya 20 sebesar gain. Gain antara induk dan anak itu nggak boleh diakui karena dia entitas ekonomi tunggal. Kapan diakui gain ini? Ketika si S itu sudah menjual ke perusahaan lain. Kalau nggak kita akui, berarti kita eliminasi. Yang tadinya gainnya di kredit, sekarang menjadi debit. Gainnya 20. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa ya? Oh, respon ya, saya nanti takut mati pula ininya ya. Oke. Begitu juga kebalikannya dengan loss. Itu di tahun berjalan, ya. Downstream, upstream sama. Di tahun berikutnya, mungkin ada dua kasus. Yang pertama, apakah tanah itu sudah terjual atau tanah itu belum terjual? Oke, kita masuk dulu tanah belum terjual. Ya, tanah belum terjual. Kita jurnal, kalau metode cost, RE pada land. Kenapa begini jurnalnya? Karena RE terlalu tinggi tahun sebelumnya. Karena ada gain tadi itu, ya. Dibawa ke periode berikutnya terlalu tinggi, maka kita adjust ke debit. Landnya ini terlalu tinggi juga sebelumnya. Kita sesuaikan sebesar cost-nya. Tadi berapa nih cost tanah? 50 kan? Nah, jadi tanah ini kita sebesar 30 juga. Bagaimana di laporan konsolidasi itu dia mencerminkan sebesar cost atau nilai tercatat tanah itu. Oke, untuk upstream yang gain tadi yang unrealized karena belum terjual, kita alokasikan ke RE sama NCI. Sekarang bagaimana kalau tanah itu terjual? Nah, yang tadinya kita deferred, ya, kita tangguhkan, unrealized, sekarang kita akui atau sekarang kita realisasi, gainnya tadi di debit menjadi kredit. Ini ketika dijual. Ketika belum terjual, ini aset tetapnya. Ya, RE pada gain. Ya, nanti di soal lebih jelas ya. Kalau upstream, sini NCI. Itu cost method, ya. Kalau equity method, sama untuk tahun berjalan, ya. Gain on sale pada land, atau land pada
loss ya. Sama downstream, upstream, metode ekuitas, metode cost sama. Yang berbeda di tahun berikutnya. Di mana beda metode ekuitas sama metode cost? Yang berbeda di akun investment ya. Sudah jelaskan kenapa investmentnya debit ya. Ketika belum terjual, investment in S pada land. Land ini kita bawa angkanya ke cost atau nilai tercatat ya. Ketika terjual, kita credit gain. Sebelumnya kita tangguhkan, kita eliminasi gain, sekarang kita akui karena sudah terjual ke pihak ketiga. Kalau upstream ditambahkan NCI. Intinya kalau cost pakai RE, kalau equity pakai investment. Kalau downstream tidak ada NCI, tapi kalau upstream ada NCI karena dia share impact. Nah, itu untuk depreciable, non-depreciable. Bagaimana kalau depreciable plan asset? Berarti ada penyusutan ya. Cost method dan equity method baik downstream maupun upstream itu sama jurnalnya di tahun pertama. Ya. Oke, masuk dulu kita cost method. Pertama, eliminasi unrealized profit di dalam equipment. Sama ya, P jual ke S ya, equipment sekian. Kita jurnal gain on sale of equipment pada equipment. Upstream gitu juga. Kemudian kalau kita jual beli itu di awal tahun, kita kan membuat jurnalnya kan di akhir tahun. Berarti equipment tersebut kan sudah dipakai. Kalau sudah dipakai berarti kan didepresiasi. Betul nggak? Ya kan? Nah, contoh begini nak. Si P jual equipment ke si S 100. Ini harga jualnya. Di mana cost dari equipment itu sebesar 50. Akumulasinya sebesar 20. Umurnya 3 tahun. Sampai sini bisa dipahami? Berapa tadi harga jualnya? 100. Cost dari equipment berapa? 50. Terus akumulasinya? 20. Nah, sebenarnya berapa sih book value dari equipment ini, nak? 30 ya. Oke, saya ganti harga jualnya, saya buat aja 50 ya. Oke. Berarti harga jualnya 50, book value 30. Berarti ada gain dong. Gainnya berapa? Sebesar 20. Oke. Berarti bagi si S bagaimana mencatatnya? Cost-nya bagi si S berapa jadinya? 50, benar nggak? Iya kan? Tadi kan 50, berarti si S belinya 50. Oke. Nah, karena dia book value-nya book value equipment si P ini tadi berapa nih book value tadi? 30 ya? Iya, 30 ya, Pak. Berarti karena 30 bagi 3 berapa penyusutannya? 10. Berapa, Nak? 10 kan? Nah, bagi si siapa namanya? Bagi si S tadi kan dia cost-nya 50. Berarti 50 dibagi 3 berapa itu? 16,6, betul nggak? Nah, 17, betul nggak, Nak? Harusnya berapa cost-nya? Seharusnya berapa depresiasi seharusnya? 10 kan? Cost berapa? 70. Berarti ada ketentuan depresiasinya sebesar 7. Bisa dipahami sampai sini? Ya kan? Nah, yang 7 itu kita realize namanya ya, atau kita akui realize profit melalui depresiasi. Ya, kita jurnal accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 7 itu. Atau 20 bagi 3 berapa? Dapat 6,66 sekian ya? Bisa ngambil angka ya, atau sebesar 7. Atau gainnya dibagi 3 ya, dapat 7 tadi. Inilah realisasi
unrealized profit. Jadi kita realisasi profit yang gain itu setiap tahun melalui depresiasi. Oke, nanti di suatu soal lebih jelas ya, mungkin Anda masih bingung yang ini. Di tahun berikutnya, kalau peralatan itu belum terjual, berarti di sini masih equipment. Ya, yang tadi sini akumulasi pindahkan ke sini. Yang akumulasi ini sejumlah terrealisasi. Yang RE ini sebesar unrealized. Begitu untuk tahun berikutnya. Kalau dia upstream, di sini NCI-nya. Di tahun kedua ini diakui lagi realisasinya di akhir tahun melalui depresiasi. Di tahun ketiga berarti yang sudah kita realisasi 2 kali. Di tahun pertama dan tahun kedua kita masukkan ke akumulasi. RE-nya sebesar unrealized. Begitu seterusnya. Untuk equity method tinggal diganti akun RE menjadi investment ya. Coba ke contoh soal lebih jelas ya. Oke, masuk dulu kita ke non-depreciable plan asset yang land downstream menggunakan cost method. Ini cost method downstream. Berarti kalau cost method nggak ada income from S-nya, benar nggak? Iya, Pak. Oke, si Prita membeli 90% saham S pada awal tahun 2008 senilai 270 ribu. Ekuitas Sinta saat itu terdiri dari capital stock 200 dan RE 100. Untuk tahun 2008, Sinta melaporkan net income 70 dan tidak membagikan dividen. Pada tahun 2008, Prita menjual tanah ke Sinta seharga 50.000. Kosnya 40. Yang jual siapa, Nak? Induk apa anak? Induk ya? Ya, downstream. Oke. Kita langsung aja ke jurnal nomor 2 ya. Kita anggap ada error omission-nya. Berarti ini di tahun penjualan. Si Prita jual ke Sinta. Berapa dijualnya, harga jualnya? 50 kan? Kira-kira di catatan si Prita apa, Nak? Masih enggak catatan Prita? Berarti debitnya cash 50 ya? Terus land-nya 40. Terus gain-nya 10, benar nggak? Di catatan S bagaimana? Land pada cash. Land 50, cash-nya 50. Iya, Pak. Cash-nya kan udah sama 50, benar nggak, Nak? Land si P 40, land si S berapa tadi? 50. 50. Berarti overstate land 50. Overstate 10 kan? Iya, Pak. Gain-nya dieliminasi, di debit. Nah, karena land-nya overstate, kita kredit sebesar 10. Sebesar gain-nya. Gain-nya tidak diakui atau dieliminasi, yang tadinya kredit menjadi debit. Gain on sale of land pada land 10. Yang ini udah paham belum? Sudah, Pak. Udah paham ya? Pak. Oke. Dan masuk kita ke jurnal, ini jurnal kedua. Jurnal ketiga apa? Dividend income. Benar nggak, Nak? Dividend income dan dividend S kan? Di sini nggak ada dividennya katanya. Kali metode cost. Soalnya kan dividend income pada dividend S. Karena dividen ya udah tidak di jurnal. Yang keempat apa? NCI. Nah, coba Anda perhatikan. Ini downstream. Berarti full impact. Berapa net income-nya? 70.000. Berarti langsung aja dong 70.000 dikali NCI-nya 7.000. Kalau dia upstream, bagaimana, Nak? Kalau dia upstream, berarti 70.000 dikurangkan dengan 10.000 ini. Yang 10.000 ini kan masih unrealized, betul nggak? Iya, Pak. Berarti berapa tuh, Nak? 70.000 kurang 10.000? 60.000. 60.000 dikalikan dengan 10%. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Oke. Saya anggap ini tadi downstream, ada downstream ya. 70.000. Oke, kalau dia contohnya sini metode ekuitas, contoh ya, Nak. Berapa income from S-nya kalau dia downstream? Berarti kalau dia income from S, downstream,
metode ekuitas, gimana cara mencarinya? 70.000 Dikali persentase Dikali persentase 90%, apa itu? 63, dikurangi 10.000. lalu dikurangkan 10.000, 53. Sepertinya bisa dipahami, Nak? Bisa. Oke. Kalau saya kecepatan bilang ya. Oke, ini dampaknya ini. Nah, coba Anda lihat gain on sale of land di tahun pertama masih 0, betul nggak? Karena dieliminasi kan? Kapan ada angkanya? Ketika terjual ke pihak luar. Seperti ini bisa dipahami? Oke. Terus untuk ya bisa Anda lihat di sini ya, laporan konsolidasinya. NCI expand-nya 7.000 ya. Ini nanti pengurang di laporan konsolidasi. Untuk tahun berikutnya. Di tahun berikutnya ini belum terjual tanah. Kita menggunakan metode cost. Berarti judulnya apa, Nak? RE pada land. 7.000. Ya kan? Oke, di tahun berikutnya terjual tanah. Dijual tadi dari Prita ke Sinta. 50.000 kan? Benar nggak? Sekarang, oh sebentar. Sekarang, mana dia? Nah, sekarang si Sinta itu menjual ke pihak luar. Dijualnya berapa ke pihak luar? Artinya 60.000 ya, benar nggak? Ya, Pak. Nah, ketika dia jual ke pihak luar, berarti sudah realisasi dong, ya kan? Ya, Pak. Jadi di jurnal RE kalau dia ini ya, terus gain on sale sebesar 10.000 kalau dia menggunakan upstream. Kalau dia menggunakan downstream. Tapi kalau upstream di sini ada NCI. Ya. Kita kembali ke slide tadi, saya kecepatan ini. Oke, maaf. Oke. Nah, ini tadi tahun pertama karena ya kan? Ini kan tahun kedua, benar nggak? Tahun kedua ini tadi RE pada land. Kenapa tadi RE pada land, Nak? Karena belum terjual. Iya kan? Ya, Pak. Kalau Iya, tanah belum terjual, seandainya ini metode ekuitas, berapa income from S-nya, Nak? Berapa? Downstream, ya, menggunakan metode ekuitas. Nah, berarti dari 70.000 ini dikalikan sama 90% berapa? 63.000. Di sini nggak ada lagi dikurang unrealized profit sama realized. Kenapa? Karena di awal sudah ada unrealized-nya, kita kurang 10.000, benar nggak? Ya kan? Di tahun kedua ini kan belum terjual kan tanahnya? Jadi nggak ada penambahan realized. Hanya 70.000 dikalikan dengan 90%. Sampai ini bisa dipahami? Bingung? Halo? Bingung, Pak. Oke, coba saya asumsikan ini, Nak. Ini kan tahun pertama nih, ini kan masih unrealized. Ya kan? Gain on sale pada land 10.000. Tadi mencari income from S, tadi gimana cara mencari ini? Income from S. 70.000 dikalikan 90%. Setelah itu dikurangkan 10.000, benar nggak? Kalau dia downstream. Iya, Pak. Kalau dia upstream, 70.000 dikurang 10.000 dikalikan 90%. Yang tahun pertama udah paham belum? Sudah ya? Paham, Pak. Di tahun kedua nih, Nak. Di tahun kedua ini tanahnya masih belum dijual. Oke? Tanah belum dijual. Cara mencari income from S bagaimana? Anda catat ya. Berarti langsung aja 70. Ini apa? Diasumsikan labanya 70.000 ya. Saya asumsikan sama labanya. Berarti 70.000 dikalikan 90% income from S-nya. Kenapa? Karena kan ini belum direalisasi, belum dijual, benar nggak? Ya kan? Terus
yang unrealized-nya sudah di tahun pertama. Kita kurangkan, ya, nggak perlu lagi dikurangkan. Tetapi kalau di tahun kedua ini sudah dijual ke pihak luar, cara mencarinya bagaimana? Tadi 70.000 dikalikan 90% kalau dia downstream, kemudian ditambah 10.000 realize. Kalau dia upstream 70.000 ya, 70.000 ditambah dengan 10.000, 80.000 dikalikan 90%. Sampai ini udah paham belum? Bisa membedakannya? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, tadi ini yang metode ekuitas ya, income from S, non-depreciable plan asset, yang downstream equity. Sama jurnalnya gain on sale pada land ya, NCI expand pada NCI ending, 7.000. Dari mana 7.000 Nina? Karena dia masih downstream ya. Jadi 70.000 dikali 10%. Karena menggunakan ekuitas, tadi udah saya jelasin di awal ya, income from S, dividen pada investment. Karena ada dividen, jadi income from S pada investment in S. Ya, di tahun pertama 90% kali 70.000, habis itu dikurangi 10.000, dapat 53. Di tahun kedua, ya, di tahun kedua, kalau dia terjual, ini di tahun kedua terjual, kita asumsikan dia labanya 70.000, 70.000 dikalikan 90%, habis itu ditambah 10.000 karena sudah realisasi. Tapi kalau di tahun berikutnya si tanah itu belum terjual, ya, yang downstream 70.000 dikalikan 90%. Bisa nggak membedakannya? Oke, nanti dampaknya nanti di laporan konsolidasi ya. Oke. Kemudian ekuitasnya. Nah, ini penjualan ke pihak ketiga ya. Kalau dia downstream, cost method, RE pada gain 10.000 ya. Nanti yang diakui yang di laporan konsolidasi ini sebesar 20.000. Kenapa? Tadi si P kan jual ke si S ada untung 10.000. Kemudian S jual ke pihak luar ada untung 10.000. Secara konsolidasi bagaimana? Oh, kosnya tanah tadi cuma 40.000. Benar nggak? Tadi kosnya 40.000. Terus kemudian dijual ke si S sebesar 60.000. Harga jualnya 60.000, kosnya 40, berarti ada gainnya sebesar 20. Ini secara konsolidasi. Oke, kalau dia menggunakan metode ekuitas, berarti ini diganti dengan investment, ya. Bagaimana kalau S itu menjual ke pihak luar 65? Tetap yang dia realisasi, yang tadi yang ditangguhkan sebesar 10.000. Berapapun penjualan si S ke pihak luar, itu nanti akan masuk ke net income si S, ya. Contoh, tadi kan yang pertama si S jual ke pihak luar 60.000. Sini tetap 10.000. Sekarang si S jual ke pihak luar 65.000. Anda lihat di catatan si S 15.000. Secara konsolidasi kan tetap 25.000 kan? 40 sama 65. Ya. Tadi diakui oleh P10, ya. Sekarang diakui oleh si S 15.000. Jadi totalnya sebesar 25.000. Terus bagaimana Pak kalau tanah itu longsor atau nggak ada lagi nilainya? Catatan si P berarti dia ada kerugian, loss on land pada land 50.000. Eliminasinya tetap seperti kita realisasi ya, RE pada gain sebesar 10.000. Secara total loss-nya itu sebesar cost-nya yaitu 40.000. Itu total loss yang diakui konsolidasi ya, menjadi 40.000. Itu yang longsor ya, tadi udah penjualan, yang ada tanah longsor. Nah ini yang upstream. Cost method. Sama untuk mencari NCI-nya, di sini kenapa 6.000? Upstream berarti 70.000 dikurangi 10.000, 60.000 dikalikan dengan 10%. Ya.
Kalau income from S-nya 70.000 dikurang 10.000 dikalikan 90%. Oke, kalau metode ekuitas upstream 70.000, terus di ini apa nih, metode ekuitas ya, dikurang 10.000 dikalikan dengan 10% untuk NCI. Kalau mencari income berarti dikalikan dengan 90%. Nah, ini dampaknya ya. Di kertas kerja konsolidasinya. Oke, itu yang untuk non-depreciable plan asset ya, yang tanah. Jadi ada di tahun berjalan, metode cost sama metode ekuitas, downstream maupun upstream sama. Ya, jurnalnya gain on sale of land pada land atau kebalikannya. Itu di tahun pertama. Di tahun kedua, metode cost sama metode ekuitas, downstream dan upstream berbeda. Ya. Ketika tanah tersebut belum terjual, di jurnal RE pada land. Kalau menggunakan metode ekuitas, investment pada land, ya. Kalau dia downstream. Kalau dia upstream, ya, berarti ada NCI-nya. Kalau dia tanah sudah terjual, berarti tadinya land-nya kredit, sekarang menjadi gain on sale of land. Kita realisasi. Sekarang masuk kita ke kedua, depreciable plan asset. Berarti aset tetap yang dapat didepresiasikan. Selain tanah. Masuk kita ke metode cost dengan downstream. Ya. Awal tahun 2009, P menjual mesin ke S. Anak perusahaannya yang dimiliki 80%, sahamnya seharga 80.000. Cost dari mesin 90.000. Akumulasi penyusutan 40.000. Masa manfaat 5 tahun. Oke. Ini downstream yang jual P, ya. Berapa harga jualnya ke si S? 80.000. Berapa cost si mesin? 90.000. Akumulasinya 40.000. Kita cari book value. Cost dikurangi akumulasi, 90 kurang 40 dapat 50. Book value-nya. Dijual 80, book value-nya 50. Berarti ada gain sebesar 30. Di catatan si P, karena dia menjual dapat kas 80, akumulasi 40, mesinnya berkurang 90 dilepaskan, ada keuntungan 30. Oke, di catatan S, karena si P menjual 80, si S membeli 80. Mesin pada cash 80. Kemudian, di akhir tahun, si S melakukan depresiasi. Karena 80 ini cost, berarti 80 dibagi 5, dapat 16.000. 16.000 ini penyusutan setiap tahun yang dilakukan oleh S. Berapa penyusutan sebenarnya? Tadi kan berapa tadi si P ini 50 kan? Cost-nya benar nggak? Book value-nya. Ya kan? Berarti 50.000 dibagi 5 berapa itu? 10. 10 kan? Dicatat oleh si S 16.000. Jadi ada ketinggian depresiasi sebesar 6.000. Benar nggak? Ya, nah angka 6.000 itulah nanti kita buat jurnal eliminasinya. Kita namakan realisasi profit melalui depresiasi. Ya, atau angka 6.000 ini bisa kita cari dari gain tadi. Tadi kan gainnya 30 ya, 30.000 dibagi 5.
dapat 6.000. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, tadi di mana angka 6.000? 30.000 dibagi 5 dari gennya dapat 6.000. Atau kita hitung satu-satu. Depresiasinya menurut si S 16.000, sedangkan catatan P berapa? 10.000. 50.000 dibagi 5 jadi 50.000. 10.000. 10 sama 16 selisih 6 ya. Overstate sebesar 6.000. Oke, dari catatan P sama S ini kita buat jurnal eliminasinya. Yang pertama, mesin pelaporan mesin terlalu tinggi. Kita kredit ya, sebesar 30. Kenapa? Karena tadi book value-nya 50, ya kan? Benar nggak? Terus dicatat oleh si S berapa? 80, selisih 30. Kemudian, ini yang gain on sale of mesin pada mesin ini unrealized profit. Nah, kemudian kedua ini kita realized profit. Realized profit atas gain ini tadi. Ya, atas gain ini. Tetapi setiap tahun, karena mesin itu dipakai. Kita debit akumulasi, kita kredit depresiasi, 6.000. Ini di tahun pertama. Tadi di tahun pertama, berapa di unrealized-nya? 30 kan? Terus, di akhir tahun, kita realisasi berapa? 6.000. Di tahun kedua, unrealized gain-nya bukan 30 lagi, tapi dia sebesar 24. Ya, oke. Nah, ini begini dampak kertas kerjanya. Gain-nya masih 0 karena belum dijual ke pihak luar. Depresiasinya terlalu tinggi, 6.000. Di sini harus sebesar 10.000 mengikuti si P. Akumulasinya terlalu tinggi, 16.000. Kita eliminasi di sini harus sebesar 10.000. Yang mesin tadi ya 30.000 ini kredit kita bawa dia sebesar cost-nya atau nilai tercatatnya atau book value-nya. Tadi kan 50.000 kan, dikonsolidasi harus sebesar 50.000. Karena di tahun pertama sudah kita realisasi 1/5 itu 6.000 ya, unrealized profit-nya sisa 24.000. Akumulasi ini kebawa ke periode berikutnya. Nah, ini 2010. Beginning RE, akumulasi pada mesin. Tetap mesin tadi ketinggian di tahun sebelumnya kebawa ke periode berikutnya. Kita kurangkan lagi sebesar 30 mesinnya sebesar cost atau book value-nya. Karena kita sudah merealize profit-nya sebesar 6.000, sini 6.000 ya. Jadi akumulasi depresiasi ini menggambarkan realized profit sebesar 6.000. Sedangkan 24.000 yang RE ini menggambarkan unrealized. Kemudian di tahun kedua kita realize lagi melalui depresiasi. Akumulasi pada depresiasi 6.000. Di tahun ketiga, jadi kita sudah merealisasi 6.000 pertama, kedua 6.000 lagi, totalnya berapa? 12.000 di tahun ketiga, benar nggak? Unrealized-nya berapa sekarang? Jadi 18. 30 kurang 12, jadi 18. Begitu juga dengan tahun keempat, ya, dan tahun kelima, tahun terakhir, ya. Terrealisasi 24. Unrealized-nya 6. Nanti direalisasi di akhir tahun 6.000. Jadi habis dia kan? 24 tambah 6 jadi 30. Ya, masnya 30, 50 ya. Aku masih 50, depresi expense-nya 10. Pak, bagaimana kalau dia dijual di tahun 2010 atau 2011? Kalau contoh di 2011 kita jual si mesin, berarti gimana jurnalnya, Nak? Jurnalnya mana? Berarti mesin ini diganti dengan akun gain on sale of mesin. Bisa dipahami seperti ini? Bisa ya? Oke. Itu menggunakan metode cost. Yang downstream. Sekarang yang upstream. Masih menggunakan metode cost ya.
sama P membeli peralatan 12.000 dari S. Anak perusahaan yang dimiliki 80% sahamnya. Cost dari peralatan 14.000, akumulasi penjualan 5.000, masa manfaat peralatan 3 tahun, untuk tahun 2009, 10, dan 11, S melaporkan net income masing-masing 50.000. Ya, sebelum membuat jurnal eliminasi, coba kita analisis masing-masing dari catatan P dan catatan S. Kalau P menjual, ini menjual siapa ini? Si S ya? Oke, berarti ini catatan si S. Tasnya 12.000, akumulasinya 5, equipmentnya berpindah, berkurang 14.000, gainnya 3.000. Cost dari equipment 14.000, dikurangkan sama akumulasi 5.000, berarti book value-nya berapa itu? 9.000. Benar nggak? Dijual 12.000, berarti ada gain sebesar 3.000. Harga jual 12.000 merupakan harga beli atau cost bagi si P. Equipment pada cash 12.000. Oke. Dari depresiasi, berarti si P ini mencatat depresiasi setiap tahun, depresiasi expense pada akumulasi 4.000. Karena 12.000 cost dibagi 3. Sesungguhnya berapa depresiasinya? Tadi berapa tadi book value-nya? 9.000 ya? 9.000 dibagi 3, 3.000. Saja 3.000. Jadi ada overstate sebesar 1.000. 1.000 itu bisa kita cari dari gain tadi. Berapa gainnya? 3.000 kan? 3.000 bagi 3 dapat 1.000. Ya, oke, mudah-mudahan paham ya. Eliminasi di tahun pertama. Gain on sale of equipment pada equipment 3.000. Ya. Kemudian kita realize profit. Gain on sale of equipment pada equipment ini berarti unrealized ya. Sekarang kita realize melalui depresiasi. Accumulated pada depreciation 1.000. Depresiasi selalu tinggi ya. Ini kita mengakui laba penjual peralatan melalui pemakaian mesin. Oke, begini bentuk kertas kerjanya. Ini di tahun pertama. Di tahun kedua, ya, karena dia upstream, berarti tetap equipment tadi yang sebesar, sebesar gain ini, kita bawa dia sebesar cost-nya. Kita kreditkan lagi equipment-nya sebesar 3.000. Karena tahun 2009 sudah direalisasi 1.000, akumulasi, pindahkan ke jurnal kedua, sini 1.000, sisa berapa lagi? 3.000 kurang 1.000, yang 1.000 berarti sudah terrealisasi. Berarti sisa 2.000 yang belum terrealisasi. Dibagi atau dialokasikan ke RE sama NCI. 80% dikali 2.000, 1.600. 20% dikalikan dengan 2.000 dapat 400. Kemudian kita realisasikan lagi 1.000. Ya, di tahun ketiga. Ya, tahun terakhir berarti sini kita bawa lagi ya karena belum terjual 3.000 ininya equipment-nya. Sekarang tahun pertama sudah terrealisasi 1.000. Nah, jadi 1.000, tahun kedua sudah terrealisasi 1.000, berarti tahun ketiga ini sudah terrealisasi 2.000, ya kan? Berarti unrealized-nya tinggal 1.000. Unrealized ini kita bagi ke RE sama NCI. Nanti di akhir tahun baru terrealisasi 1.000, jadi 0 dia. Pak, bagaimana Pak kalau dia di 2011 ini dijual? Gimana? Berarti equipment-nya jadi atau 2010 ini kita jual. Equipment jadi apa equipment-nya? Sale of equipment. Oke. Kalau 2010 ini terjual, kalau di soal diminta income from S berapa kira-kira anak? Masih enggak? Kalau 2010 ini terjual nih, ya kan? Oke, tadi berapa di labanya kita asumsikan? 50.000 ya. Oke.
Kepemilikan 80%. Untuk mencari income from X di tahun 2010, tahun kedua, gimana caranya kalau dia downstream? Kalau dia upstream? 50.000, ini kalau udah terjual ya nak, 50.000, tadi ini kan dia belum unrealized kan, kalau terjual berarti dia sudah realize dong, benar nggak? Berarti 50.000 ditambah dengan 2.000, dikalikan sama 80%. Bisa dipahami? Oke, sekarang masih upstream, tapi seperti ini dia, belum terjual equipment-nya. Gimana cara mencari income from S-nya? Ini belum terjual. Ini kan belum terjual, Kang. Berarti 50.000 ditambah dengan 1.000. Kan terisi 1.000 kan? Tahun ini, benar nggak? 51 dikali 80%. Bisa dipahami sampai sini? Bingung ya? Oke, ya, nanti ke soal lebih jelas ya. Oke, ini upstream yang equity method ya, sama kayak tadi. Ininya tadi RE, yang cost, yang equity kita ganti dengan investment ya. Oke. Materinya cuma sedikit ya. Halo, masih di sana kah? Masih, Pak. Masih, Pak. Silakan open. Ya, hari ini saya nggak bahas soal ya. Minggu depan baru kita bahas soal 3 atau berapa ya, supaya lebih paham. Sekarang kita masuk ke konsep ya. Tadi bingung nggak? Masih bingung ya seharusnya ya. Jadi Anda harus kuat ya, harus tahu mana downstream, mana upstream. Mana yang non-depreciable, mana yang depreciable. Yang susah yang mana? Yang tanah atau yang depreciable? Depreciable. Kalau tanah bisa? Oke. Ya, harus bahas soal ya. Kalau dia tanah, nak, ya. Kalau masih jual induk dan anak, kan masih ada gain atau loss, benar nggak? Ya kan? Selagi dia belum terjual ke pihak luar, berarti kita eliminasi gain yang tersebut. Kita sebut dengan unrealized profit. Ya kan? Gain pada land. Itu namanya unrealized profit. Itu udah paham belum? Ya. Oke. Kemudian di tahun berikutnya, kalau land itu belum terjual juga, ya, berarti gainnya nggak akan dikredit. Paham di sini? Ya, berarti kita jurnal, kita masih cost dulu RE pada land. Ya, kenapa RE pada land? Land tadi itu ketinggian ya, harus kita bawa dia sebesar cost-nya atau book value-nya. Ya. Tadi RE juga di awal tahun, di tahun pertama ketinggian ya, kita adjust menjadi debit. Jadi RE pada land. Ya. Kalau dia terjual tanah tersebut yang tadinya di tahun pertama kita jurnal apa? Gain pada land, benar nggak? Sekarang kita realisasikan gain tersebut, berarti gainnya dikredit. Debitnya RE. Bisa dipahami di sini yang land? Bisa nggak? Aduh, kelas ini saya nggak semangat juga ya. Kalian diam-diam baik ya. Beda sama 2 kelas yang tadi. Oke, ini apa emang nggak nangkep atau bagaimana ya? Coba jelasin lagi Ainin dia. Jelasin lagi apa yang saya bilangin tadi dari awal. Yang lain kita, Pak? Ya. Kalau apa ya, ngeblank.
Jadi kalau land-nya belum kejual ke pihak ketiga, itu gain-nya nggak akan dikredit. Jadi pakainya RE. Gimana sih? Gitu, Pak. Susah kan ngomong? Benar nggak? Susah nggak ngomong? Ya? Jadi jangan cemberut ya kalau dosen ngajarin. Oke? Coba jelasin lagi Hanifah nomor 15. Iya, Pak. Coba jelasin tadi penjelasan saya bagaimana. Jadi tadi kalau plan-nya cost-nya beda sama cost yang di P, misalnya cost-nya 50, terus kita jual ke S-nya itu 70, kan ada selisih. Nah, selisihnya itu gimana ya Pak jelasinnya? Susah kan? Susah nggak? Boleh diambil. Gitu ya. Coba berarti ngomong. Ada yang bisa ngulang lagi nggak? Masih ngomongin land loh. Ayo, ngomongin land yang downstream dulu. Land yang downstream, tahun pertama sama tahun kedua. Coba. Land yang downstream. Ayo. Masa tinggal nyuruh ngulang nggak bisa? Karena saya nggak yakin kalian bisa ya. Makanya saya ulang-ulang terus sampai bosan, sampai bisa. Bisa Farid? Lah, maka tadi saya jelasin kan diam-diam aja gitu kan. Ini kemana anaknya ya? Coba saya minta yang pertama doang, tahun penjualan downstream ya. Coba menggunakan cost method. Yang tanah. Masa nggak ada nyangkut sih di otak? Ya sudah ya. Tuhan bikin sabar ya. Dian, coba jelasin Dian. Saya baru nangkepnya ini Pak, kalau misalnya di tahun pertama itu apabila terdapat selisih dari harga jual dengan cost-nya, maka harus dieliminasi. Kalau gain berarti Gimana lagi? Di tahun penjualan, ya, ketika ada penjualan tanah, ya, antara induk dan anak, itu bagaimana? Jika di tahun berjalan ada penjualan tanah antara induk dan anak, maka jika terdapat selisih antara harga jual dengan cost-nya, maka kita harus mengeliminasi selisih tersebut. Jika itu gain, maka jurnalnya gain pada land. Jika itu loss, maka jurnalnya land pada loss, gitu Pak. Ya, itu doang, ya kan? Sekarang logikanya, kenapa kalau untung jurnalnya gain pada land? Karena itu transaksinya antar ibu dan anak. Ya kenapa? Kenapa begitu jurnalnya? Kenapa dia kredit? Kenapa dia debit? Kurang tahu Pak. Nah, tadi kita udah jelasin. Izin. Ya, coba Febri. Soalnya kenapa kalau gainnya di debit, terus landnya di kredit, itu karena P-nya awalnya ngejurnalnya itu misalnya penjualan dari PKS itu ngejurnal cash pada land dan gain on sale. Kayak tadi contohnya kalau misalnya dijualnya harga 70, cost-nya 50, terus ada gain atau ada selisihnya, itu masuk ke gain sebesar 20.000. Terus nanti kayak dieliminasi gitu, kalau eliminasi berarti harus dibalik
gainnya itu nggak boleh diakui karena sesama entitas tunggal, dan boleh diakuinya kalau nanti dijual ke pihak ketiga aja. Jadi si gainnya harus dieliminasi sama land karena landnya overstated. Iya, gitu loh. Yang lain teman-teman, udah mulai paham belum? Ya, cuma Febriana ini doang ya yang benar laporan konsolidasinya. Ya, Febriana Valenti bukan? Benar ya? Yang benar konsolidasinya ya. Oke, itu land. Tahun berjalan, ya kan? Nah, tadi masih tahun berjalan nih. Sekarang di tahun berikutnya. Coba jelasin di tahun berikutnya. Ada tanah belum terjual sama tanah sudah terjual. Bagaimana? Coba absen 11. Ya, Pak. Coba yang lain dengerin ya. Jadi kalau misalnya di tahun setelahnya itu tanahnya belum terjual, maka kita nanti akan menjurnal RE pada land. Kenapa RE pada land? Karena kan sebelumnya kita mencatat RE itu terlalu tinggi. Jadi pas tanahnya belum terjual, kita harus mengurangi RE-nya. Jadi RE pada land. Kemudian kalau misalnya tanahnya terjual, maka kita akan menjurnal RE pada gain on disposal. Nah, di saat terjual inilah baru kita bisa mengakui profit yang tadi di awal kita jurnal gitu, Pak. Nah, ya benar ya. Jadi paham? Kayaknya harus satu ya. Kalau saya ini nanya semuanya diam-diam baik ya. Saya panggil satu-satu ya. Oke. Tadi itu udah dijelasin sama Dien, Febriana, sama Fadila ya. Di tahun pertama dan di tahun berikutnya. Menggunakan metode cost. Ya kan, Nak? Ya kan? Nah, sekarang coba menggunakan metode equity. Coba absen 8. Iya Pak, untuk metode equity pada tahun keberapa Pak yang pertama? Nah, coba tahun berjalan dulu. Pada tahun berjalan itu dia jurnalnya sama kayak yang cost method. Jadi pas P menjual ke S di downstream ini, kan misalnya P-nya itu harga tanahnya sebenarnya 50, tapi dia jual ke S itu 70, berarti dia ada untung sebesar 20. Nah itu dia pencatatannya gain on sale pada land, terus kalau misalnya loss itu land pada loss on sale, itu kayak tadi udah dijelasin. Oke, tahun berikutnya? Untuk tahun berikutnya, kalau misalnya tanahnya belum terjual itu, jurnalnya investment pada land, terus kalau sudah terjual itu investment pada gain on sale. Ya, oke. Oke. Benar ya? Coba absen 1. Mencari income from S di tahun pertama. Kalau dia downstream, bagaimana? Katakanlah tadi labanya 100. Ada gain on sale-nya 20.000. Bagaimana kalau downstream income from S-nya, cara mencarinya? Adipa. Angkanya berapa tadi, Pak? 100 net income-nya, terus gain-nya tadi katanya 20. Jadinya caranya aja bagaimana? Persenannya dikali 100 dikurang sama 20. Dikali 100 dikurang 20. Oke, itu di tahun pertama ya. Di tahun kedua, nomor 20, seandainya tanah tersebut belum terjual, bagaimana cara mencari income from S downstream? Anggap labanya 100. Ya, nomor 20. Saya, Pak. Ambilin. Di tahun kedua, kalau land-nya belum terjual, net income-nya dikali sama presentasinya, nggak ditambah atau dikurang, Pak? Nggak ditambah, nggak dikurang? Iya. Ya, benar. Terus, absen 24. Income from S di tahun kedua, downstream, kalau tanah tersebut terjual.
Adakah absen 24? Nah, kayak gini kan saya bingung, kemana mahasiswanya kan? Nggak on cam ya. Saya tanya juga nggak ada, nggak nyaut. Ada yang tahu nggak teman di mana ini Dien? Nomor 24. Pak, nomor 24 tadi ngabarin saya katanya sinyalnya bermasalah Pak, tidak stabil. Muhammad Raihan. Halo. Ini ngomong dong kalau bermasalah jaringannya ya. Coba nomor 5. Pertanyaan sama. Apa tadi Pak? Tadi lupa kan apa tadi saya tanya? Oh, yang sudah terjual Income ya Pak? from S, ya, labanya 100, downstream, ya, kalau terjual tanahnya. Ya, jadi persentase kepemilikan dikali net income, terus ditambah gain yang realize-nya. Oke, yang lain paham nak? Ya, udah paham belum? Nah, kalau untuk upstream berarti kan dikurangkan atau ditambahkan sama unrealized sama realized, baru dikalikan sama persentase. Ya? Halo. Ini saya ngajar gimana ya kelas ini ya? Iya Pak. Saya ngajar kelas ini insecure loh, ngajar kelas kalian ini. Jadi saya ngomong sama kayak tembok, tau nggak? Ya, nggak ada feedback yang ke saya. Begitu loh. Oke, sekarang tadi udah yang tanah. Sekarang upstream ya. Coba income from S-nya bagaimana? Nomor 26. Upstream ya, anggap labanya 100, gain-nya 20. Di tahun kedua belum terjual tanahnya. Berapa income from S-nya? Bisa Ruth? Iya Pak, jadi nanti persentase dari net income-nya 100 baru belum terjual ya tadi Pak? Belum terjual. Belum terjual berarti dikali persentase dikali net income-nya baru persentase dikali net income ditambahin dikurangin unrealized-nya baru dikali sama persentase Pak. Net income ditambahin unrealized-nya baru dikali persentase. Di tahun kedua belum terjual tanahnya, upstream. Belum terjual. Net income-nya 100, gain-nya 20. Oh, kalau belum terjual berarti net income dikali persentase aja, Pak. Oke, kalau sudah terjual? Kalau sudah terjual baru ditambahkan dengan gain-nya. Ditambah dengan gain-nya. Jadi ya. 120 dikalikan persentase? Iya, Pak. Oke, di tahun pertama income from S-nya bagaimana? Di tahun pertama dikurangin, Pak. Jadi 100 dikurangin 20 baru dikali persentase. Oke. Yang lain paham? Ya. Ini di situ intinya, benar nggak sih? Kalau Anda salah hitung di situ, nanti salah ke bawahnya, benar nggak? Ya. Oke. Kemudian masuk kita ke depreciable plan asset ya. Karena tadi Anda diam-diam, jadi saya nanya satu ya. Oke. Makanya diam-diam, misalnya nanya satu kan, untuk konfirmasi ya. Saya kan nyiapin materi, benar nggak? Semuanya, Anda cuma duduk belajar doang. Masa nggak ada respeknya sama dosen? Benar nggak? Iya, Pak. Ya. Coba sekarang yang depreciable plan asset. Kita ngomongin
mesin, contohnya mesin ya. Coba tadi absen. Oke, 17. Pada saat kapan kita realisasi profitnya? Realisasi profitnya itu setiap tahun saat depresiasi, Pak. Kapan, Nak? Saat depresiasi. Jadi jurnalnya itu kalau realisasi gain berarti akumulasi kalau realisasi gain kan berarti ada. Soalnya ya kedengaran ya, Pak? Iya, agak ini ya, pecah ya suaranya ya. Aduh, benar-benar, Pak. Udah dengar. Ya. Jadi yang saat realisasi profitnya itu setiap tahun saat ngejurnal depresiasi. Nilai itu jurnalnya itu akumulasi depresiasi pada depresiasi expect. Angkanya itu dari selisih depresiasi yang dicatat oleh induk sama anak itu atau enggak dari unrealized gain-nya dibagi sama masa manfaat. Nah, itu realisasi pertama dari pemakaian aset tetap ya melalui depresiasi. Iya. Dari mana lagi realisasi profitnya? Gimana Pak? Aduh soalnya kok jelas. Dari mana lagi realisasi profitnya? Dari itu, dari nilai gimana? Soalnya kurang jelas, maaf Pak. Oke, tadi benar ya. Ya. Ada yang nambahin dari mana lagi, Nak? Realisasi profitnya? Dari Dari penjualan, penjualan ya. Oke. Nah, suara saya habis di sini ya. Tidak teriak. Oke. Oke, nggak ada tugas ya. Tugas Anda hanya membaca ulang dan memahami ya. Baca bukunya, baca PPT-nya ya. Oke.